Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada Zoom meeting pada malam hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara memahami produk knowledge dan bagaimana cara membaca dan apa saja poin-poin yang penting kita pahami terkait tentang produk knowledge. Dan insya Allah malam hari ini kita dihadiri oleh Kang Firman. Kang Firman Alhamdulillah sudah masuk Zoom pada malam hari ini di Zoom meeting ya. Dan insya Allah banyak sekali yang akan kita bahas dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyiapkan alat tulisnya yang dimana banyak sekali poin-poin penting yang akan disampaikan. Ya, mengingat produk knowledge ini adalah salah satu modal yang Bapak Ibu wajib pahami dan modal Bapak Ibu wajib ketahui. Yang dimana tentu ketika Bapak Ibu memasarkan project yang ada di Skarima Putrisarya, baik itu project kafling, project KSH atau RUKOS, pemakaman dan sebagainya, tentu Bapak Ibu sebagai modal utama adalah memahami produk knowledge ya. Baik, langsung saja kepada Kang Firman, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Taufik atas ininya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke ya, salam kenal buat teman-teman semua mungkin yang baru-baru juga di grup ya. Izin perkenalkan, saya Firman Dharma Saputra ya. Nanti yang akan membersamai rekan-rekan semua di terutamanya khususnya di mitra freelance ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan bahas mengenai penjelasan product knowledge ya. Ini khususnya yang di project di Anyer ya. Di Anyer itu namanya project Granada Riverside Resort Anyer. Sebelumnya Firman juga sempat jadi marketing di sana ya, marketing in-house dulunya. Hampir kurang lebih di 6 bulan ya di sana tuh. Oke, Kang Taufik, langsung saja Kang Taufik untuk materinya biar kita bahas bareng-bareng. Sudah sudah nampak belum di layar Bapak Ibu dan Kang Firman? Sudah Kang, Sudah, tinggal di sudah. Oke, saya perbesar ya. boleh Kang. Oke, silakan Kang Oke, Firman. siap. Terima kasih Kang Taufik. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas mengenai penjelasan produk knowledge ya, ini khususnya di Granada Riverside Resort Anyar ya. Ini adalah salah satu proyek dari Iskariman Properti Syariah ya, yang berada di daerah Anyar ya, khususnya di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang ya. Ini salah satu juga proyek yang sudah berjalan dan di dalamnya itu untuk segi wisatanya maupun segi penyewaan villa itu cukup lumayan banyak ya. Apalagi setiap hampir weekend itu Sabtu Minggu itu untuk penyewaan mulai dari villa, mulai dari camping ground segala macam itu alhamdulillah full ya. Apalagi di libur tanggal merah maupun di libur hari-hari besar lainnya ya. Oke, Kang Taufik next. Nah, Granada Riverside Resort ini merupakan salah satu coupling yang kawasannya terintegrasi dengan wisata alam ya. Kenapa demikian? Karena ini lokasinya persis ya ini di nempel di sungai ya. Dan sungainya pun itu sungai yang bersih ya. Nggak ada apa namanya sampah-sampah dari warga itu jarang sekali karena ini langsung dari sumber mata air Gunung Asepan ya. Mungkin kalau orang daerah sana, mungkin orang Serang, orang Pandeglang, mungkin tahu daerah tersebut ya. Nah, next, Kang David.
Nah, kenapa sih di Anyer gitu ya kan? Nah, Anyer ini merupakan daerah yang sudah menjadi tujuan kawasan wisata ya seputaran di Jabotabek, bahkan menjadi salah satu tujuan wisata nasional ya kan, dengan fasilitas yang sudah lengkap dan juga sangat cocok untuk dijadikan tempat beristirahat ya maupun melepas penat sejenak dari hiruk pikuk ya kegiatan sehari-hari ya. Selain itu, Anyer juga sangat cocok dijadikan tempat untuk berinvestasi ya. Apalagi karena memiliki nilai capital gain yang tinggi ya, cukup tinggi karena berpengaruh di lokasi yang terus berkembang dan menjadi eh, favorit wisatawan nasional ya kan. Nah, begitu juga dengan kafling Granada Riverside Resort ini ya. Ini merupakan salah satu kafling yang ibaratnya idamannya warga sana nih. Karena rata-rata di sana juga pembelinya itu orang hampir setahu Firman itu yang datanya itu 80% itu orang Serang dan juga orang Cilegon. Karena apa? Karena memang dari segi wilayahnya bagus ya. Ini dari laut juga cukup jauh ya. Cukup jauh sekitar kurang lebih 15 menit ya. 15 menit dari laut yang jalan raya Anyer sampai di Labuan, sampai ke Tanjung Lesung sana. Itu kurang lebih di 15 menit ya. Selain itu juga ini lokasi alhamdulillahnya sudah jadi ya. Untuk saat ini tuh sudah jadi kawasan baik baik secara penyewaan villa maupun wisata di dalamnya ya. Di sana itu banyak wisata yang bisa teman-teman mungkin pengen main ke sana silahkan sambil bawa keluarga sambil sambil melihat lokasinya langsung dan juga kafling-kaflingnya ya. Apalagi sekarang di sana itu buka blok baru yaitu di blok J J2 ya atau J eksklusif gitu yang langsung nempel di sungai dan juga persawahan di sana. Nah, untuk informasinya lebih lanjut nanti kita bahas di grup ya, di grup marketing. Oke, next Kang Taufik. Hmm. Tuh, yang kedua adalah kenapa di Anyar ya? Yang pertama udah jelas tujuan wisata nasional. Siapa sih yang belum tahu lokasi Anyar ya? Ada berbagai macam wisata terkenal di sana, termasuk ke Pantai Carita, ke Pantai Sambolo, terus yang arah ke Tanjung Lesung ya. Terus yang kedua adalah fasilitas daerahnya lengkap ya, memang dekat ya. Dan juga cukup mudah dijangkau ya dari arah Jakarta maupun arah yang lain ya seputaran daerah sana itu cukup mudah dijangkau dan juga jalannya sudah besar ya. Apalagi di Granada Riverside Resort ini untuk jalannya aja, jalan masuk nih dari Pantai Anyer yang jalan Pantai Anyer menuju ke lokasi itu udah full cor ya. Udah full cor dan lebarnya itu kurang lebih di 6 meter ya teman-teman semua. Sering juga kita hampir dulu itu ya, setiap minggu itu ada beberapa perusahaan dari luar sana khususnya di daerah Tangerang dan sebagainya ya itu sering mengadakan farm gate ya atau family gathering yang di lokasi itu menggunakan big bus ya big bus itu kadang ada 3 bis 4 bis itu alhamdulillah masuk ya. Nah, pembangunannya masif betul ya, pembangunannya masif karena di di sana juga memang untuk wisatanya sendiri itu sangatlah potensial ke depannya ya dari segi permintaan untuk vilanya gitu, segi permintaan nilai investasi yang tinggi. Apalagi sekarang di sana Firman tegaskan itu sudah jadi ya untuk wisatanya maupun penyewaan villa ya. Terbukti di sana itu kurang lebih ya sampai sekarang ini ada kurang lebih hampir 60-an villa yang sudah terbangun ya. Dan itu hampir rata-rata di setiap malam Sabtu atau malam Minggu ya itu full rata-rata full ya. Jadi kalau pengen book di sana, pengen booking di sana, pengen nyewa villa di sana itu harus reservasi terlebih dahulu ya sekitar 1 sampai 2 minggu bahkan kalau di momen-momen tertentu ya apalagi di momen akhir tahun seperti tahun besok ya bulan Desember besok itu bisa dipastikan harus booking dari sekarang ini gitu ya karena memang cukup tinggi ya untuk potensi
dari penyewaan villa. Makanya di sana memang dikhususkan ya, jika teman-teman mempunyai calon buyer di sana itu beli di sana itu lebih baik langsung dibangun villa. Karena apa? Karena potensi di sana itu untuk penyewaannya cukup lumayan besar. Nah, yang kedua adalah cocok untuk investasi cafe. Ya, memang benar ya. Seperti yang di Granada Riverside Resort Anyer ya, terbukti ya. Dari dulu zaman harga per meter itu di 450.000, itu baru berapa bulan itu? Kurang lebih di awal tahun kemarin ya, dan sekarang itu yang paling murah itu di harga 700.000 ya. Karena apa? Karena dengan nilai capital gain yang cukup tinggi dan juga dari developer mengembangkan berbagai macam wisata di dalamnya. Nah, yang itu bisa mengangkat nilai investasi dari sebuah kafe sendiri ya, terutama di Granada Riverside Resort Anyer ini ya. Oke, Kang Taufik, next. Nah, Granada Riverside Resort Anyer merupakan satu-satunya kawasan wisata alam dan sungai yang terintegrasi dengan kafling villa eksklusif ya di Kabupaten Serang. Ya memang ya untuk saat ini sih kita baru di sini ya. Baru di sini palingan nanti ada lagi satu project itu namanya Mangrove Laguna Resort ya. Man, kalau yang di sini yang di GRR Anyer ini sudah full maksudnya fasilitas dan juga penunjang di dalamnya itu sudah alhamdulillah sudah paket lengkap ya. Jadi insya Allah teman-teman juga misal datang ke sana atau sambil bawa konsumen ke sana dijamin pasti nyaman, puas lah dengan lokasi di sana gitu ya. Nah, berada di dekat Pantai Anyer ya, memiliki sungai yang panjang dan lebar. Betul, kita kurang lebih di sekitar 15 menit dari bibir Pantai Anyer ya, tepatnya di daerah Pasauran. Mungkin orang-orang sana yang sudah mengenal daerah sana gitu, itu daerah Pasauran. Pas di pinggir pantai nanti kita ambil belok kiri ya. Dari sana itu kurang lebih di 10 sampai 15 menit ya untuk perjalanan menuju ke lokasi Granada Riverside Resort Anyer ini ya. Nah, memiliki sungai yang panjang, memang kita panjang yang dari Gunung Asapan yang di daerah Pandeglang sampai ke bibir pantai di Pasauran ya. Didukung dengan fasilitas kawasan yang lengkap, terus sekali ya. Mulai dari yang pertama nih, kita satpam penjagaan itu 24 jam ya. Itu nggak boleh sembarangan orang masuk. Apalagi khusus kayak yang punya kafling itu nanti kita sediakan member card khusus ya. Yang dimana itu bisa masuk gratis, terus bisa menikmati wahana-wahana di dalamnya ya. Untuk saat ini wahana yang terbaru itu adalah Flying Fox ya. Di sana itu ada Flying Fox, terus ada wisata river tubing, yang kemudian juga ada camping deck yang pinggir sungai, terus ada yang terbaru lagi itu ini jembatan yang di Blok D itu dari ujung sampai ujung. Oke. Terus yang berikutnya adalah lokasi yang strategis dan memiliki nilai capital gain yang tinggi. Memang betul ya, dari dulu harga 450, sekarang yang terendahnya itu di 700.000 ya, hampir 2 kali lipat ya teman-teman semua. Nah, dengan luasan itu sekarang 12 hektar ya, bahkan ini ada perluasan lagi di 1 hektar lagi, kurang lebih di 13 hektar ya. Granada Riverside Resort ini akan dibangun dengan konsep Nature Green Resort. Ya, memang benar ya, kita kembali lagi ke alam. Dan rata-rata juga di sana villa-villanya itu villa-villa estetik ya, semi permanen ya, ada juga yang beberapa yang permanen, tapi rata-rata itu yang semi permanen. Langsung view-nya itu ke sawah, di bawahnya ada sungai. Nah, yang di sekelilingnya itu adalah pegunungan ya, pegunungan di selatan Anyer gitu ya. Oke. Pembangunan ini tidak akan banyak mengubah wajah ya asli kawasan, betul, karena kita memang benar-benar menjaga nilai kemurnian alam ya, atau menjaga air ya. Nah, namun akan memanfaatkannya secara baik-baik ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Karena dari total 12 hektar itu ya, sekitar itu enggak semuanya kita jadiin kafling ya. Kita yang jadiin kafling itu kurang lebih di 70% ya, 70% dari total luas lahan ya, karena memang kita
kembalikan lagi ke alam, kita buatkan konsep ke alam gitu ya, biar suasananya itu menikmati benar-benar kita beli kafling ya kembali ke alam, tapi nuansanya itu nuansa yang eh, estetik tapi modern gitu lah. Oke, Kang Taufik bisa next Kang. Nah, untuk selling point di GRR Anyer ini yang pertama adalah kawasan dengan wisata lengkap ya, one stop service di Anyer Banten. Nah, ini benar ya. Karena belum untuk sampai saat ini ya belum ada kafling yang berkonsep seperti GRR Anyer dan sudah jadi ya untuk baik dari wisatanya maupun untuk villa fasum-fasum di dalamnya. Karena sudah lengkap semua dan dijamin bagus sekali ya. Nah, dikelilingi oleh wisata nasional ya yang memiliki nilai jual dan capital gain yang tinggi setiap tahunnya. Betul ya. Karena kita dekat dengan eh, Pantai Carita, terus Pantai Sambolo ya kan. Apalagi di situ itu ada yang ke arah selatan itu ke Tanjung Lesung. Nah, harga kafling relatif terjangkau ya dan memiliki fasilitas infrastruktur yang baik seperti akses jalan dan akses utilitas dan wisatanya. Betul ya, untuk saat ini memang dulu memang sih harganya cukup terjangkau ya di 450.000 dan sekarang jadi 700.000 ya per meter. Itu masih cukup terjangkau ya dengan benefit yang didapatkan di lokasi ya. Nah, memiliki fasilitas infrastruktur yang baik ya, karena di sana alhamdulillah saat ini sudah komplit ya, ada parkiran, parkiran juga enak ya, bukan parkiran di tanah, tapi kita udah buat sedemikian rupa parkiran, terus ada aula, terus ada toilet-toilet buat tempat-tempat santai, di bawahnya itu yang di pinggir sungai, itu kita sediakan tempat santai ya, ada gazebo-gazebo, nah ada tempat space yang buat misal nih kayak pengen camping di sana kita sediakan. Musola juga kita sediakan. Ada dua ya, yang di blok ya khusus wisata wisata sendiri, yang nanti di blok kafling yang paling ujung di blok D yang sekarang ada wisata apa namanya jembatan gantung itu ada sendiri. Insya Allah nggak khawatir lah teman-teman kalau bawa calon konsumen ataupun yang lain datang. Insya Allah dijamin puas. Nah ya kan untuk akses jalan, alhamdulillah ya hampir semuanya kafe kita sudah cor ya, kecuali di blok baru ya. Di blok baru ini kita masih proses pemadatan ya. Pemadatan dengan menggunakan batu berangkal. Kayak akses apa utilitas ya untuk pengairan, selokan juga kita sudah buatkan semuanya. Dan wisatanya itu sudah lengkap. Oke, next Kang Taufik. Nah, untuk konsep kawasan sendiri yang pertama itu adalah wisata pinggir sungai ya dengan fasilitas lengkap. Betul ya. Kita di pinggiran sungai itu sudah menyediakan tempat buat yang suka camping ya, camping deck itu ada. Itu kalau nggak salah sekarang itu per malam itu di 350.000 ya sudah include dengan sarapan pagi ya itu 4 sampai 5 orang. Nah, bisa teman-teman kalau pengen ngecamp di sana bisa. Namun biasanya sih untuk penyewaan itu di 1 sampai 2 minggu sebelumnya sih. Langsung bisa hubungi nomor admin wisatanya di sana ya kan. Sekaligus menikmati pemandangan yang ada di lokasi ya kan dengan fasilitas lengkap itu. Bisa sambil mandi-mandi di sungai ya kan. Sungainya insya Allah jernih langsung dari mata air yang diaspal. Nah ini kafling villa dan kabin ya di dekat sungai itu ya. Teman-teman yang buat pengen apa namanya dibuat villa-villa ya, villa-villa estetik ataupun villa-villa model cabin itu bisa sekali ya. Dan di GRR Anyer ini sudah difasilitasi lengkap ya oleh tim arsitektur ya. Kita juga menyediakan tim arsitektur yang dimana nanti bisa membuatkan desain, terus menghitungkan RAB, bahkan sampai ke pembuatan pun insya Allah dibantu ya. Dibantu secara maksimal dan itu menyesuaikan dengan keinginan dari eh, calon konsumen ya atau konsumen dari teman-teman semua gitu kan. Misal konsumen pengen buatan
model Eropa tapi dengan gaya klasik bisa. Misal pengen dibuat kayak apa namanya, yang model-model modern tapi ada aksen-aksen kunonya bisa ya, bisa semua ya. Terus yang ketiga adalah tempat healing sekaligus investasi yang cocok untuk Anda. Betul sekali ya, ini bisa dijadikan tempat healing ya setiap akhir pekan atau setiap misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Bisa nanti di tempat buat liburan teman-teman atau konsumen teman-teman ya dengan ke sana gitu ya kan. Sekaligus investasi yang cocok ya kan. Kembali lagi kita bangunkan membangun villa gitu ya. Bangun villa terus villanya disewakan. Dan untuk tarifnya itu masing-masing ya. Setahu Firman itu tarifnya itu kurang lebih di harga 550 ya. Sampai di 1.700.000 ya. Itu setiap malam ya, per malamnya segitu tuh. Ada beberapa villa juga ya, alhamdulillah sudah beliau itu sudah balik modal, bahkan sekarang itu udah cuan banyak ya. Karena apa? Karena beliau itu bangun dari awal gitu ya. Bangun dari awal. Itu sih udah ada balik nama. Oke, next Kang Taufik. Nih, fasilitas umum di dalam kawasan yang pertama itu ada parkiran ya. Kita parkiran sudah besar ya, insya Allah. Ketika teman-teman masuk ya, atau bahwa calon konsumen masuk ke dalam project, habis itu tinggal lurus ke bawah itu ada marketing galeri ya. Marketing galeri di atasnya ada parkiran, parkiran sendiri. Terus turun ke bawah itu di blok B itu ada parkiran sendiri. Terus teman-teman ke arah sana, ke arah kanan jalan gitu ya, atau di blok D, ini sebagai gambaran aja ya, nanti untuk penjelasan lebih detail dan lengkapnya nanti bisa dilihat di konten ya, nanti bakal di-share ya. Nah, untuk yang di blok D itu ada parkiran sendiri, nah di blok B ini ada parkiran khusus ya, parkiran khusus, ini parkiran komunal ya, maksudnya komunal itu bareng-bareng itu, untuk parkiran, terus buat parkiran motor segala macam sudah ada semua ya. Nah, untuk jalannya sudah dicor, alhamdulillah ya, hampir 70% di lingkungan kafe itu sudah dicor semua ya. Dan juga ada selokan di samping kanan kirinya ya. Nah, yang kedua adalah di musola yang ketiga ini ya, musola. Seperti yang Firman tadi sampaikan, di lokasi kita alhamdulillah sudah ada 2 musola ya. Yang pertama yang di blok khusus wisata, yang sampingnya itu di camping deck sekaligus di sana juga. Oh ya, satu lagi teman-teman, di sana juga sudah ada food court ya. Jadi teman-teman misal nih lupa atau bawa konsumen nih lupa pas datang ke sana nggak bawa makanan atau apa-apa gitu ya. Nah itu di sana ya, kami menyediakan ya, kami menyediakan food cart. Nanti teman-teman atau sama calon konsumennya itu bisa menikmati juga di lokasi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah penerangan umum. Nah, untuk penerangan umum, alhamdulillah ya ini kita setiap sisi itu sudah ada lampu ya. Untuk malam-malam juga udah aman ya. Apalagi yang di bawah di tenda-tenda, di yang area camping, area wisata itu alhamdulillah sudah ada lampu semua ya. Dan lampunya itu juga menyesuaikan dengan lingkungannya ya. Nah, ada yang lampunya itu tipikal lampu yang cerah gitu ya. Ada juga yang tipikal yang warnanya itu orange kekuningan gitu, menyesuaikan dengan tempatnya gitu. Nah, untuk toilet umum alhamdulillah juga kita sudah ada ya, ada beberapa titik ya yang di blok D itu yang ada musola sendiri, yang di wisata apa namanya jembatan itu sendiri ada. Terus yang di area tengah yang di river tubing itu ada kurang lebih 2 toilet. Nah, yang di area tengah yang sampingnya meja reservasi itu ada sekitar 2 toilet. Nah, yang berikutnya itu di musola. Di musola itu kurang lebih ada di 4 toilet ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, maupun calon konsumen teman-teman semua nggak perlu khawatir. Misal datang ke sana, aduh ini gimana ya, habis mandi di sungai, habis menikmati di sungai, mau nyuci atau mau bilas badan gitu ya, kelimpungan atau kebingungan. Nah, jangan khawatir, di sana kita sudah ada semua. Itu. Insya Allah kita untuk di Gardanada Riverside Resort Anyer ini sudah mendukung semuanya ya, apa yang keinginan dari konsumen kita insya Allah kita realisasikan dengan cepat dan sesuai dengan jadwalnya. Oke, berikutnya Kang Taufik next.
Nah, fasilitas umum apa aja sih yang ada di Granada Riverside Resort ini ya? Pertama adalah jalan cor ya. Memang sudah 70% sudah dicor. Yang berikutnya adalah saluran pembuangan air itu atau utilitas yaitu sudah semuanya juga ada sama samping kanan kiri jalan. Nah, yang berikutnya adalah penerangan jalan umum yang tadi Firman sampaikan itu di setiap kanan kiri ya, kanan kiri jalan itu kita sediakan penerangan lampu ya dan juga menyesuaikan dengan lingkungannya. Maksudnya menyesuaikan dengan tempat di situ gitu. Misal di jalan itu warnanya putih cerah, kalau di daerah wisata itu orange setengah redup gitu. Jadi itu kesannya itu lebih klasik ya sambil menikmati derunya air itu suara gemercik air kalau malam itu enak. Apalagi di situ kan sungainya berbatu ya teman-teman ya. Berbatu dan juga arusnya itu enggak sederas kayak sungai-sungai yang lain walaupun itu eh, sungainya itu cukup besar ya itu sih. Terus yang kedua adalah sumber air ya. Sumber air alhamdulillah kita melimpah ya kan. Misal dari konsumen pengen buat sumber bor silahkan mangga dan itu dijamin airnya bersih banget ya. Tidak bau sama sekali. Bahkan bisa buat masak juga bisa ya. Karena dulu Firman pas waktu di sana ya saat di marketing galeri itu sering masak ya menggunakan air yang dari sana ya dari sumber sumber mata airnya langsung. Oke, yang berikutnya adalah musola ya. Musola kita sudah ada dua ya. Tadi Firman sebutkan. Terus pagar keliling atau pagar depan betul ya. Kita untuk aksesnya itu apa namanya satu satu arah ya. Atau one gate system ya. Kita sistemnya one gate system tidak bisa sembarangan orang masuk terkecuali dengan izin dari apa namanya satpam ya satpam yang jaga dan satpamnya pun kita 24 jam teman-teman. Jadi untuk keamanan insya Allah tidak usah dikhawatirkan ya di lokasi. Terus yang berikutnya adalah gerbang masuk project ya ini kita sudah sediakan, kita sudah ada gerbang masuk projectnya yaitu. Terus area tempat parkir ya teman-teman semua di sana kita juga sudah alhamdulillah sudah ada area kantong-kantong parkir ya yang bisa mengakomodir dari kendaraan teman-teman maupun calon konsumen teman-teman yang datang ke lokasi ya. Nah yang berikutnya adalah toilet ya toilet yang Firman sudah sebutkan tadi ada kurang lebih di 4 titik ya. Itu dengan jumlah kurang lebih di sekitar hampir 12-an toilet ya. Jadi tinggal menyesuaikan saja nanti datang ke lokasi ya. Yang berikutnya adalah area gazebo ya. Ini area gazebo yang di pinggir-pinggir sungai ya. Pinggir-pinggir sungai. Oh ya satu lagi ya. Biasanya sih kalau di Granada Riverside Resort Anyer ini ya, setiap minggunya itu apalagi di hari-hari besar ya, hari libur, hari-hari besar itu pasti dijamin rame banget ya untuk pengunjung. Apalagi mulai dari jam ini ya, jam 9 ke atas, 9 pagi ke atas tuh full asli beneran. Apalagi di hari-hari besar tuh bahkan sampai kumpul-kumpukan istilah itu apa berdesak-desakan gitulah. Karena apa? Karena ya memang lokasinya itu kalau bahasa anak sekarang itu cozy banget gitu lah. Apa ya? Relax banget bisa buat menikmati benar-benar menikmati keindahan alam, menikmati pengen healing segala macam, menikmati dari kebosanan yang ada di kota gitu. Itu sangatlah cocok rekomendasi. Rekomendasi juga datang ke lokasi. Oke, Kang Taufik, next. Nah ini ya, untuk fasilitas wisata di lokasi ya, yang pertama adalah Villa Sungai ya, atau camping deck ya. Nah, itu untuk fasilitasnya itu dikurang lebih di 4 sampai 5 orang ya, itu per satu camping deck-nya itu ya. Untuk sekarang ini kalau nggak salah ada sekitar 20-an camping deck ya yang sudah dibangun di lokasi ya. Untuk harga itu mulai dari 350.000 ya, per malam. Itu free sarapan pagi 4 sampai 5 orang. Terus ini ada jembatan sungai ya, ini jembatan sungai yang kita baru bangun yang sudah jadi di awal bulan Oktober kemarin ya. Alhamdulillah sudah jadi. Terus ada kafe-kafe tepi sungai ya, food court juga itu komplit lah. Terus lainnya ada glamping juga ya, di lokasi juga. Terus cabin hutan ya sambil menikmati ada kayak semacam gazebo tapi di menikmati di bawah pohon gitu lah.
Dan itu view-nya langsung ke sawah dan pegunungan di lokasi. Oh ya, ini ada beberapa fasilitas lagi ya. Yang pertama itu ada river tubing ya. Itu untuk harganya itu kalau nggak salah sekarang itu di 30.000 ya. 30.000 untuk sekali jalan yang dari atas sampai ke bawah itu kurang lebih di 400-an meter lah. Lumayan sih untuk menikmati itu. Dan itu juga dipandu oleh instruktur ya yang sudah ahli. Terus yang berikutnya itu ada di Flying Fox ya. Untuk Flying Fox itu kalau nggak salah tiketnya sama di 30.000 sih. Ya harga segitu ya. Untuk satu kali jalan dari atas ke bawah. Oh ya, untuk tiket masuknya ya. Untuk tiket masuk kalau konsumen itu free ya. Untuk free yang mau survei juga free ya. Kalau teman-teman pengen datang ke sana itu kurang lebih tiketnya per orang itu di 15.000 ya. 15.000 per orang. Namun kalau untuk anak kecil itu kalau nggak salah itu nggak dihitung. Yang dihitung tuh anak-anak dewasa aja sih. Anak-anak menjelang dewasa sama orang-orang dewasa. Misalnya nggak dihitung. Oke, next. Kang Taufik. Nah ya, ini untuk fasilitas wisata ya. Yang pertama ada villa tepi sungai sebagai kita juga menyediakan ya. Villa kita buat sekaligus buat marketing galeri ya. Nah, seperti ini ya di gambar-gambar ini. Nah, terus ada area playground ya untuk anak-anak juga ada. Terus ada panahan, gazebo, wisata bermain anak, wisata air sungai, food cart, glamping ground, sungai, kafe tepi sungai, penginapan villa, ya dari pemilik kafe nanti. Kalau untuk penyewaan ya langsung ke pemilik ya. RTH, ruang terbuka hijau ya. Nah, paling firman di note ya. Biasanya konsumen gini ya, untuk yang penginapan villa itu dari konsumen bangun villa nanti biasanya itu dikerjasamakan dengan pengelola wisata ya. Karena tenang teman-teman atau konsumen dari teman-teman ya di lokasi Granada Riverside Resort ini, alhamdulillah sudah ada pengelola ya wisatanya gitu. Jadi nanti bisa diakatkan atau dikerjasamakan nanti skemanya bagaimana bagaimana itu nanti tinggal kedua belah pihak aja ya nanti yang buat skemanya seperti apa terkait juga negosiasi seperti apa nanti di kedua belah pihak aja gitu sih. Insya Allah kita dibantu ya untuk segala macam proses pemasaran untuk villa-villanya ya. Next Kang. Nah ini wisata di sekitar di Granada Riverside Resort Anyar ya. Yang pertama adalah Pantai Sambolo ya. Ini yang mungkin orang-orang sana sudah tidak asing lah dengan namanya Pantai Sambolo ya. Terus ada wisata Pantai Karangbolong. Nah, untuk jalan wisata Anyar ya, kurang lebih di 10 sampai 15 menit ya dari lokasi. Nafus Jiwa ya, ini Nafus Jiwa itu biasanya yang lebih sering dikenal hotel tapi langsung view-nya itu langsung ke laut gitu. Sebenarnya masih ada beberapa wisata lagi ya, cuman ya karena di lokasinya Granada Riverside Resort Anyar juga sudah ada wisata, jadi orang rata-rata ya udah datang ke situ menikmati aja lokasi yang ada di lokasi seperti itu sih. Oke, Kang Taufik, next. Nah, berapa harganya ya? Eh, ini yang lama ya. Ini untuk presisnya yang lama. Nanti yang baru, insya Allah Firman kirimkan ya. Untuk saat ini tuh di paling murah itu di 700.000 ya teman-teman ya. Untuk luasan rata-rata itu di 100 meter ya. Kalau dulu itu ada yang di 60 meter. Kalau sekarang itu rata-rata di atas 100 meter ya. Masih ada beberapa juga unit yang luasannya itu di bawah 100 meter ya. Di 80, di 90 itu masih ada. Nah, untuk legalitasnya seperti apa? Wajib kita sampaikan juga ke konsumen ya. Legalitasnya itu harga itu sudah include PPJB ya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan juga AJB ya. Nah, jika konsumen ingin dinaikkan ke SHM itu bisa dibantu oleh developer ya.
ataupun ingin dilakukan sendiri ya. Namun rata-rata setahu Firman yang di sana itu umumnya nunggu dari developer sih. Kita nanti sistemnya itu dinaikkan PSM itu kolektif ya, kolektif bareng-bareng dikumpulin jadi satu. Biasanya diinfo dari tim legal bahwa nanti ada kenaikan dari AJP ke SM, nanti diinfo tim legal bakal bareng-bareng. Nanti kan harganya juga cukup lumayan terjangkau gitu ya, daripada kita harus mengeluarkan sendiri gitu ya. Itu biayanya pada terjangkau. Nah, ini untuk lokasinya di mana, Kang? Nah, untuk lokasi Granada Riverside Resort Anyar ini di Jalan Dahu, Bantarwangi ya. Ini Desa Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten ya. Pokoknya dari kota Serang itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit ya. Lewat belakang, lewat dari jalan raya jalan raya eh, Ciomas, Ciomas tuh yang teman-teman mungkin yang orang sana Ciomas ya, dari jalan Ciomas. Nah, yang dari Cilegon tetap kita lewatnya dari jalan raya Anyer ya, dari Anyer terus ke pantai Sambolo, Carita terus arah ke sana lah, Parangbolong, selatan sampai di Pasauran belok ke kiri. Itu sih teman-teman. Kang Taufik, next. Nah, untuk alur pembeliannya seperti apa, Kang? Nah, yang pertama itu booking ya. Booking unit per unit itu di 2 juta ya. Untuk kafling itu rata-rata di 2 juta. Terus melakukan pembayaran ya. Pembayaran bisa di cash keras maupun cash bertahap ya. Tapi rata-rata di sana hampir 78% ya. Sabar kan nanti ini ya. Itu di cash keras ya. Nah, kemudian kita lakukan San AJB. Oke, next Kang. Coba kita bahas satu. Nah, ini untuk set plan-nya ya. Nanti untuk set plan update di grup. Terus next Kang. Nah, ya ini untuk konsumen ya, ini ada gratis PPJB, AJB, terus cafe ya kan, kerjasama pengelolaan, terus ada member khusus ya, eksklusif dari Granda. Next Kang. Nah, nah ini nih yang pertamanya nih, bagaimana cara memasarkannya. Oke, next. Lanjut Kang, kita bahas sedikit ya. Yang pertama ini dari teman-teman ya, optimalkan di ring satu ya. Ring satu itu adalah orang-orang terdekat dari teman-teman semua. Kita promosikan ke beliau-beliau ini ya kan. Bismillah diniatkan dengan tulus ya. Nah, terus terus ini ya, promosikan, kita gali-gali dulu kebutuhan dia seperti apa. Nah, baru kita kasih jawaban lagi gitu sih. Pertama kan di ring satu, yang kedua adalah di media sosial. Nah, media sosial itu banyak, bisa Facebook, eh, TikTok, YouTube maupun yang lain. Tapi untuk saat ini sih memang yang sering dapat list itu sekarang ini di TikTok ya. TikTok sama YouTube Short. Terus marketplace Facebook. Itu dulu Firman sering iklan di marketplace Facebook itu beberapa kali tuh, banyak malah tuh yang di Gaya Anyar itu dapat list pribadi ya. Lanjut Kang, next. Nah ya untuk komisinya, komisi ini. Contohnya tuh di harga 100 juta. Nah, dikurangi biaya AJB, kita 95.500. 95.500 kali 5%. Sekitar 4 juta ya, 4 jutaan 700, 4 juta sekian lah. Itu komisi buat teman-teman semua. Itu di harga 100 juta ya. Apalagi kalau harganya bisa di atas gitu ya, makin besar lagi. Oke, next Kang. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Firman sampaikan ya. Untuk nanti penjelasan masalah produk lagi nanti di grup aja ya.
Paling untuk saat ini adalah sharing apa session tanya jawab aja karena waktunya sudah menunjukkan hampir jam 9 ya. Oke, mangga teman-teman yang mau bertanya silahkan atau disampaikan aja lewat kolom chat mengenai proyek Granada River Safety Road Anyar ini. Kang Taufik, boleh dibacakan Kang Taufik untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih Kang Firman atas penyampaiannya terkait tentang product knowledge ya. Nah, kami memang sengaja ya untuk mengangkat produk knowledge ini karena banyak sekali mitra marketing itu memasarkan tapi tanpa memahami apa sih yang di dalam project tersebut. Nah, maka sebab itu malam hari ini kita sengaja mengangkat satu produk knowledge untuk di mana Bapak Ibu sama-sama kita dapat memahami belajar bersama Kang Firman. Baik, langsung saja. Berhubung waktu sudah larut malam, untuk yang bertanya raise hand, saya persilakan kepada Pak Muslim. Silakan Pak Muslim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Pak? Kang Muslim, Suara saya silakan. jelas ya, Kang? Jelas, Kang. Suara saya jelas Silakan, ya. Kang. Ini kan saya langsung tanya aja mengenai kawasan wisata anak sungai. Ini dulunya waktu masih alami itu apa belum ada pengelolaan wisata itu atau apa namanya masih bersifat alami, belum ada pengelola wisata. Kemudian ada developer masuk terus mengelolanya gitu atau apa gimana dari pihak developer menyediakan itu apa ada pengusaha lain menyediakan kawasan wisatanya aja gitu. Jadi dari developer ini ya kan. Jadi maksudnya seperti itu. Dulunya seperti gimana bisa diceritakan Kang itu? Oke, Oke, terima baik Pak kasih kepada Muslimin ya. Pak Muslim. Ya, terima Silakan kasih. kepada Kang Firman. Ah, walaupun sepertinya suaranya tadi kedengaran putus-putus, namun Firman insya Allah bisa nangkap ya. Itu lebih ke kayak pengelolaan segala macam gitu. Baik ya, jadi di lokasi Granada Riverside Resort Anyer itu tidak ada pihak ketiga ya. Selain kita developer yang mengelola dari wisata, villa segala macam itu full dari manajemen developer semua Pak. Jadi tidak ada pihak ketiga, entah itu orang luar atau apa namanya pemerintah daerah sana gitu, itu tidak ada sama sekali urusan campur tangan. Itu benar-benar full dikelola dari developer. Dan misalnya kalaupun ada dari konsumen sudah buat villa dan sudah pengen dipasarkan untuk villanya gitu ya, itu langsung dikerjasamakan dengan manajemen wisata dari developer ya. Itu kita sudah sediakan semua. Nanti akadnya seperti apa bisa dibicarakan sama wisatanya ya, pengelola wisata gitu sih. Bisa tanya ya, Betul, Pak. boleh. Itu Arung Jeram itu berarti punya manajemen apa Ganade ya? Kalau untuk Harum Jeram itu ya, itu dari ada salah satu ini Pak, ada salah satu mitra gitu ya, mitra Oh maksudnya mitra mitra. mitra Hmm. yang milik Kavling gitu ya. Nah, dia Hmm. itu menyediakan wisata tersebut, Pak. Oh bukan Nah, manajemen nanti ya? itu kan sistemnya itu kalau itu yang tahu ini ya orang wisatanya gitu sih, Pak. Hmm. Tapi tetap di bawah naungan kita semua gitu sih, di bawah Iya wisata iya. developer gitu, Pak. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Pak Monggo Firman monggo izin silakan, bertanya. Pak. Ya. Mm-mm. Eh, apa proyek-proyek yang ada di Iskariman Betul? seluruhnya bersifat syariah ya, Pak. Seluruhnya Betul, Pak. bersifat syariah. Ya. Betul. Terus di Granada GRR ini untuk bangunan dibatasi tidak, Pak, vilanya? Apa sih
harga Oh ini Pak. pembuatan bangunan villa itu? Apakah dibatasin harus izinnya sekian ratus juta atau apa Meter. gitu? Oh ya Ya, baik. terima kasih, Pak. Baik Pak. Kalau untuk yang pertama nih Pak ya, kalau untuk pembangunan villa di GRR itu tidak ada batasnya Pak untuk dari segi harga Pak ya. Karena itu kan harga menentukan dengan kualitas Pak. Paling yang dibatasin itu adalah namanya KDB Pak. Koefisien dasar bangunan. Kalau di sana itu kurang lebih di 70% Pak ya untuk bangunan, nah sisanya 30% itu yang dijadikan untuk taman maupun area yang lain gitu sih Pak. Itu izin dari dinas terkait di lokasi Serang Pak ya. Karena kan setiap daerah masing-masing beda Pak ya. Betul, gitu sih Pak. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu terkait tentang product knowledge? Boleh, Eh, silakan. dari 12 sektor itu udah ada berapa yang tersedia. Dan 12 sektor itu apa pengembangan ke depan sudah tidak ada atau hanya satu kawasan gitu aja? Ya, itu aja, Kak. Mohon Mohon maaf Pak, maaf. suaranya tidak begitu jelas Pak. Bisa nanti diketik aja coba Pak dari Pak Muslimin. Oke, baik Pak Suaranya Muslimin, putus-putus. sepertinya Oh iya. sedang gangguan sinyal ya. Untuk Iya, pertanyaannya, boleh Pak Muslim untuk dapat disampaikan melalui chat Zoom ya. Cep, betul. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ingin bacakan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat Zoom ya. Oke, dari Pak Rudi Saksono, untuk harga update-nya itu berapa lama sekali? Silakan Kang Firman. Baik Pak, biasanya sih untuk harga update dari tanah tersebut Pak ya, itu kurang lebih di 6 bulan sekali sih Pak. Biasanya ada perubahan sih. Di 6 bulan sekali itu ada perubahan dan yang pasti-pasti mengalami kenaikan. Itu sih Pak. Apalagi Hmm, di GRR Anyar ini bisa teman-teman mengetahui semuanya ya, itu sudah fasilitas juga sudah terbangun semua ya, hampir di 90% ya. Terus dari segi wisatanya juga alhamdulillah ramai banget. Yang kedua itu adalah dari segi penyewaan villa ya, villa itu ramai banget. Apalagi nih dapat info dari orang wisata di lokasi itu, alhamdulillah untuk akhir tahun ini full ya villa, hampir di 50-an unit itu sudah full terbook, terbooking wah, ya. berarti ini GRR ini Di akhir tahun. selain untuk jadi tempat wisata juga menjadi aset investasi yang sangat cocok sekali ya Kang Firman ya. Betul, Kang Taufik. Setuju. Karena kemarin saya juga mendapat informasi dari pihak GRR ini menerima tamu ya dari pemerintah daerah. Apakah benar Pak Kang Firman? Gimana Kang? Mohon maaf, diulangi sekali lagi suaranya kayak gini. Ya, saya mendapatkan informasi bahwasanya dari GRR atau Gerada River Set Resort ini menerima tamu dari pihak pemerintah daerah berkunjung ke lokasi proyek. Apakah betul Kang Firman hal tersebut? Betul, betul Kang. Beberapa kali juga dari dinas terutama ini ya, terkait di Kabupaten Serang itu beberapa kali sempat datang sih. Beliau wisata sambil menikmati lokasi ya, apalagi tuh setahu saya, setahu Firman tuh di jajaran dinas kayak dinas pertanahan, terus dinas pariwisata, terus dinas-dinas yang lain tuh beberapa kali datang dan itu bawa pasukan yang cukup lumayan banyak ya untuk sambil menikmati lokasi dan juga ada beberapa juga dari Pak Polisi ya yang penggembleng istilahnya apa ya, gembleng anak buahnya itu yang baru-baru tuh, anggota yang baru-baru itu juga pernah di sana itu beberapa hari tuh, hampir 3 hari ya di sana, itu berapa peleton ya, hampir kurang lebih di 6 apa sampai 7 truk ya yang ngangkut para polisi-polisi muda, sering juga di situ sih. Masya Allah.
Baik, terima kasih Kang Firman atas penyampaiannya. Nah, yang tadi yang saya dapat simpulkan nih dari penyampaian dari Kang Firman nih terkait tentang product knowledge itu tentu yang dapat dipahami itu yang harus dipahami oleh mitra marketing itu ada beberapa aspek ya, mulai dari lokasi dari project tersebut, fasilitasnya apa saja, suasana dari lokasinya itu bagaimana. Nah, tentu yang paling penting adalah apa namanya memahami set plan di lokasi project. Dan yang kelima tentu dari wahana-wahana ini bisa menjadikan salah satu pendorong dalam memasarkan proyek dan yang Poin paling plusnya. penting adalah dalam menyampaikan harga proyek kepada calon buyer. Nah, tentu ini memerlukan namanya ini ilmu komunikasi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar perihal tentang ilmu komunikasi, terus product knowledge dan sebagainya, Bapak Ibu bisa nanti menghadiri kelas-kelas secara offline di Iskarimam Properti Syariah. Baik, Bapak Ibu semuanya, terkait tentang pertanyaan, saya akan memilih dua pertanyaan lagi yang ada di chat Zoom dari banyaknya pertanyaan. Oke, saya buka chat Zoom-nya. Oke, dari Pak Muslimin. Dari 12 hektar itu, ada berapa blok kafling yang tersedia untuk mengembangkan lahan ke depannya? Silakan Kang Firman. Masih ada kurang lebih di 2 sampai 3 blok lagi, Pak. Halo Kang Firman, suara saya Suara terdengar? Alhamdulillah kedengar, Kang. Nah, untuk kedepannya masih ada sekitar di 2 sampai di 3 blok Oke. baru lagi, Pak ya. Karena kita makin perluasan ke arah timur ya. Dan juga itu view-nya makin keren sih kalau ke arah timur itu. Dan untuk saat ini yang blok baru itu adalah blok J ya. J dan blok J eksklusif. Itu yang blok baru yang nempel dengan apa namanya berada di view-nya sawah langsung dan juga sungai ya. Blok J. Berarti ada kemungkinan di Gerada Riverside Resort ini ada perluasan lahan ya Kang ya, dari sebelumnya 12 hektar. Betul, betul, betul Kang. Masih ada perluasan lagi. Pokoknya Baik. ditunggu aja lah kejutan dari developer itu buat teman-teman semua lah. Wah, luar biasa nih. Apalagi kemarin tuh ada proyek-proyek terbaru tuh yang dekat dengan GRR di daerah Tanjung Lesung kalau nggak salah ya Kang ya. Betul. Nah, Betul, itu ada luar namanya biasa tuh itu. Granada Ocean Resort ya, yang launching di pertengahan bulan kemarin. Itu yang langsung tuh view-nya langsung ke sungai, ke laut Tanjung Lesung dan juga berada langsung di nempel di Jalan Nasional ya, Nasional Tanjung Lesung, Panimbang. Wah, luar biasa. Berarti ini bisa menjadikan opsi ya ketika misalnya Bapak Ibu sudah mengajak survei calon bayarnya ke lokasi GRR, ternyata di GRR itu kurang cocok atau kurang tepat apa sesuai dengan kebutuhan calon bayar. Nah, Betul. Bapak Ibu bisa mengambil opsi yang lainnya yang di mana Bapak Ibu bisa memasarkan proyek-proyek yang di Kabupaten Syariah terdekat dengan proyek GRR seperti Tanjung Ya. Lesung dan Mangrove Terus dan sebagainya. mangrove. Rata-rata di Mm-mm. cross selling sih Kang. Kalau belum cocok di lokasi ini nanti di cross selling. Di cross selling sih Wih, ke mangrove atau enggak dari mangrove ke Granada Riverside, kalau enggak dilempar ke Granada Ocean Resort. Insya Allah kalau di lokasi Banten ini teman-teman potensi peluang untuk closingnya cukup lumayan tinggi kalau di sana ya, karena bisa di cross link ke wih. sana kemari gitu. Berarti peluang closingnya itu cukup besar ya Kang ya daripada Betul betul Kang Taufik. ya peluang closingnya itu cukup besar gitu. Mhm. Baik Bapak Ibu semuanya, saya pengen coba cek dulu di chat Zoom. Oke, ada pertanyaan dari Pak Eisenhower. Wah, Pak Eisenhower. Ini Pak Eisenhower ini salah satu mitra marketing kita ya. Yang sebelumnya mitra marketing kita sudah sering banget closing dan sekarang itu alhamdulillah beliau itu sudah ditawarkan menjadi pegawai Iskariam Poti Syariah. Ada pertanyaan dari Pak Esen nih. Kapan diadakan kopdar di GOR, GRR atau Mangrove? Oke, Pak Eisenhower. Kalau pertanyaan kayak gini, coba dari Kang Firman, bagaimana nih Kang Firman? Kapan nih kita ngadain nih? Eh, Kalau Kang para Taufik mitra sebenarnya. marketing ready mah gas aja ya Kang ya. Betul betul. Kalau kita ready ada pasukan yang sudah mumpuni ya gas ke sana gitu sih. Iya.
Berarti kita bisa rencanakan nih Kang, karena ada beberapa mitra juga yang meminta kopdar nih di tempat-tempat yang lain. Karena kemarin kita sudah kopdar di daerah GLK, terus di daerah Purwakarta, terus di Bogor Timur. Nah, selanjutnya kemana lagi nih Kang kita kopdar nih, enaknya nih? Ke area Bandung Banten kayaknya kan Kang. Taufik ya, ke area Banten. Khususnya yang di Granada Riverside Resort Anyar ini kan. Oke, siap. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu ya untuk informasi terkait kopdar di lokasi project. Oke, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan lagi melalui mikrofon? Boleh di on mic. Silakan bagi yang mau bertanya. Pak Ilham FSDA, boleh silakan. Bila ada pertanyaan dapat di speak up. Kalau enggak ini aja Kang, dari Pak Muslimin itu ada satu lagi di chat. Oke, dari Pak Muslimin. Pak Muslimin tadi pertanyaan sudah dijawab nih terkait Ada lagi satu lagi. project. Oh, ada lagi ternyata. Bagaimana akses ke lokasi dari pusat kota atau daerah lain? Boleh dijelaskan? Silakan Kang Firman. Akses ke lokasi Baik, ini. siap. Baik. Kalau untuk yang calon konsumen dari lokasi Jakarta atau Tangerang, nanti lewatnya jalan tol yang ke arah Merak, terus exitnya itu di exit tol Cilegon Timur ya. Dari jalan Cilegon Timur itu nanti lewat ke jalan lingkar luar ya, lingkar luar Cilegon, nyampe di daerah Anyer ya. Dari Anyer hampir ke arah kiri atau ke arah selatan. Nah itu lurus saja tuh, kurang lebih dari situ itu 20 menit ya Pak ya. Itu dari situ 20 menit dan itu jalannya udah gede ya. Nyampe nanti di namanya Pasauran, daerah Pasauran ya. Pasauran dari Polsek Cinangka masih ke selatan lagi. Nanti di daerah Pasauran Bapak nanti tinggal ambil kiri, belok kiri. Dari situ tuh kurang lebih 10 menit Pak. Dari jalan raya utama itu yang di pinggir laut tuh. Yang jalan raya Anyer Labuan Tanjung Lesung itu nanti ambil kiri kurang lebih di 10 menit Pak. Di situ. Dari situ. Nah kalau untuk yang dari Serang itu biasanya rata-rata umumnya itu pada lewat belakang ya. Lewatnya itu di Ciomas ya, pada Rincang, daerah pada Rincang, lewat Ciomas, nanti bisa tembus ya. Tembus ke arah lokasi ya. Dan juga jalannya alhamdulillah sudah bagus ya, sudah dicor, sebagian sudah diaspal halus. Insya Allah kita memilih proyek di sana itu tidak tidak aneh, tidak asal gitu ya, tapi kita sudah mempertimbangkan segala macam dan alhamdulillah ya sudah terbukti jadi dan ramai ya untuk baik pengunjung maupun penyewa vilanya. Gitu sih Pak Muslim. Oke, terima kasih kepada Kang Firman. Berarti untuk akses ke lokasi itu cukup mudah ya dan sudah bagus juga jalan di sana ya Kang ya. Betul Kang, alhamdulillah Kang. Oke, alhamdulillah. Saya juga pengen main ke GRR Kang. Saya juga belum pernah Ayo tuh ke kan kita GRR. diakan lah Boleh. nantilah Mainnya agenda selalu di bareng-bareng. Bandung, selalu di Masih Bogor. boleh tanya? Oke, Masih boleh tanya? siap. Ada pertanyaan mungkin nih dari yang mau on kamera dan on mic. Silakan pada siapa ini? Pak Assalamualaikum. Rudian. Silakan Pak Ya. Rudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Parolian. Suhu itu kan dari Ciomas ke arah pada Rincang itu kan agak agak berbukit-bukit ya. Terus Betul itu Pak. kalau di lokasi kita, proyek kita itu suhunya berapa ya? Kalau untuk suhu ya Pak, siang hari itu di sekitar 28 sampai di 30 sih Pak. Oh gitu ya. Karena sebenarnya Kalau berbukit. malam itu bisa di 17, 18 lah Pak. Pernah itu kalau musim hujan banget itu ya Pak ya, kabut sama itu di 15 derajat sih Pak. Oh ya. Berarti yang lumayan dingin juga ya. Ada Lumayan dingin nuansa Pak. dingin ya. Hmm. Betul. Kalau nanti untuk opsi yang paling lebih dingin Pak itu di Mangrove, Mangrove Laguna Resort. Oh Itu di gitu. kurang lebih di 800 mdpl Pak dia lokasinya. Jadi kalau mendung sedikit itu udah kabutnya udah turun Pak kalau di sana. Oh ya, alhamdulillah. Nuansanya lain ya, agak ada istimewa ya. Ada istimewanya Pak, Ya. alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Assalamualaikum. Parolian. Oke, Halo, silakan kepada Pak Ilham. Dapat disampaikan. untuk mau tanya ini, Kak, apa
seperti calon klien kami kalau menginginkan sekalian dibuatkan villa itu apa bentuknya custom atau seragam ya Baik, di lokasi. Pak Ilham ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nanti untuk pembentukan villa itu kalau di Granada Riverside Resort Anyer ini bebas Pak ya, bisa di custom sesuai dengan keinginan dari konsumen Pak. Nah misalnya Pak datang ke sana melakukan pembayaran, nah sekalian pengen pengen bahas mengenai desain seperti apa atau hitung-hitungannya seperti apa itu bisa Pak. Nanti dibantu oleh tim arsitektur langsung di lokasi Pak. Hmm. Insya Allah Pak, kita paket lengkap Insya Allah lah. Yang Nggak untuk ada batasan untuk di tingkat maksimal berapa baik. lantai Kalau itu? untuk di tingkat itu maksimalnya tuh di 2 lantai setengah Pak ya. 2 lantai Dua setengah. lantai setengah, betul. Karena izinnya dari dinas juga di segitu sih Pak, 2 lantai setengah itu maksimal, paling maksimal. Oke. Kalau dari Bandung berapa jam? Kalau dari Bandung itu kurang lebih di 5 sampai 6 jam sih Pak. 5 sampai 6 jam ya. Betul. Oke, makasih. Siap, sama-sama Pak Ilham. Oke, terima kasih kepada Pak Ilham atas pertanyaannya. Nah, Pak Ilham nanti diagendakan ya kita ke GRR. Kita camping Ya, bareng di sana, kita outbound bareng-bareng lah, main boleh air. boleh. Main air sepuasnya pokoknya Kang Taufik. Ya walaupun dari suhu itu jauh ya dari Bandung ya. Kalau Bandung tuh lebih dingin dia Iyalah, Ya, apalagi. daripada Banten. Tapi untuk suasana alamnya itu tidak jauh berbeda lah dengan Bandung. Karena masih banyak sekali pepohonan di sana, terus perairan, bahkan dekat dengan apa yang namanya laut ya. Apalagi di sana itu pantai. proyeknya ada 3 proyek yang bisa dijadikan opsi untuk dikunjungi. Ya, baik kepada Pak Ilham, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu semuanya, mengingat sudah masuk jam 9:11 sampai di sini, coba saya cek lagi. Oke, ada satu pertanyaan dari Pak Nandang Suryana. Kalau untuk arsitektur bayar lagi atau free Kang? Siap. Terima kasih Pak Nandang ya. Kalau untuk arsitektur itu yang dari project itu ini dengan ketentuan konsumen sudah membeli unitnya dulu Pak ya. Sudah membeli unit, sudah bayar cash keras gitu ya. Itu kita sediakan free Pak. Free untuk eh, konsultasi bangunan Pak ya. Itu free. Oke, berarti banyak sekali ya keuntungan-keuntungan yang didapat oleh konsumen ketika sudah membeli tanah kafling di sana dan tawarannya itu begitu besar ya dan apalagi sangat Betul menguntungkan Kang. sekali di daerah bahasanya wahana-wahana itu cukup mendukung gitu dalam Mendukung. melakukan investasi ataupun pendapatan-pendapatan di sisi yang lainnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu jam 9:12 ya, nanti insya Allah kita akan bahas lagi ya perihal tentang produk knowledge yang ada di daerah Banten, Gerada Research Resort. Kiranya dari Kang Firman, boleh untuk closing statement-nya dapat disampaikan kepada mitra marketing yang lainnya. Silakan Kang Firman. Oke, siap. Terima kasih Kang Taufik ya. Nah, untuk closing statement dari Firman yaitu eh, nah untuk di Granada Riverside Resort Anyer itu memang mempunyai target market ya atau keunikan market sendiri ya karena memang hampir 90% ya 80 sampai 90% itu yang membeli itu orang Serang dan Cilegon. Nah, nanti teman-teman nih yang mau beriklan itu fokus di daerah sana ya untuk targetnya ya. Misal di TikTok ya targetnya itu di lokasinya itu di Cilegon ya. Kalau saran Firman di Cilegon. Kalau untuk di Facebook di marketplace itu di Serang maupun di Cilegon. Itu bisa disetting dari situnya sih. Dan juga jangan pernah patah semangat ya dalam hal kita kan ikhtiar ya, apalagi kan di properti ini komisinya kan cukup lumayan besar dan menjanjikan ya. Sesuatu yang apa yang didapat kita lumayan besar atau itu kan perlu effort yang balance ya yang sama dengan akan hasil tersebut. Makanya jangan sampai menyerah ya kan dengan keadaan atau kita nggak bisa nih seperti apa itu jangan sampai ya masih bisa belajar serta tetap ini ya apa
posting-posting terus setiap hari ya. Kita nggak tahu nih iklan kita yang mana bakal dilihat oleh calon konsumen. Maka jangan sampai kita nggak posting dalam satu hari ini ya. Tetap semangat buat teman-teman semua. Firman yakin pasti bisa semua ya. Karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hadis kalau nggak salah ya, man jada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Oke, mungkin itu saja closing statement dari Firman. Sekian ya buat teman-teman semua, tetap semangat, gaspol gaspol terus, pokoknya sesuai yang tagline di grup pokoknya. Oke, terima kasih Kang Taufik. Saya kembalikan lagi Kang Taufik. Oke, terima kasih kepada Kang Firman atas penyampaiannya. Closing statement-nya sangat luar biasa sekali ya. Nah, tadi intinya adalah dari closing statement itu, Bapak Ibu bila mana memasarkan proyek melalui digital marketing bisa nanti di mapping di wilayah Cilegon, Banten. Karena banyak sekali ya bayar-bayar atau calon bayar yang mengunjungi GRR ataupun yang membeli proyek yang di daerah GRR itu berasal dari Cilegon, daerah Banten. Ya, adapun produk knowledge ini sangat penting sekali Bapak Ibu pahami. Jangan sampai Bapak Ibu hanya memasarkan proyek tanpa memahami isi dari proyek tersebut. Ya, baik-baik baik Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu sudah larut malam, pukul 21.15, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan astagfirullahaladzim. disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC pada Zoom meeting malam hari ini, mohon maaf bila ada salah kata. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan kesempatan yang berbeda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.